Ya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus saya klik, ada sekelirunya enggak? Ada enggak aplikasi gitu? Ada, iya. Ada. Nah, inilah masa sampean gitu. Masa kita ini sudah masuk kayak gini. Ini diterus-terus no guru Quran nganggur. Pensiun saya. Saya tutup bukunya pondok ibu ya. Era masih masyarakat itu mendapatkan kehidupannya melalui alam. Jadi masa purba lah ya. Mereka hidup itu ya melalui alam gitu. Saya mengotak-atik sendiri. Kira-kira kalau masa Al-Qur'an itu bagaimana gitu. Masa penghafal Al-Qur'an itu kapan? Nah, maka tentu saja saya menggarisbawahi masa di mana Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah dengan malaikat Jibril, Rasulullah dengan para sahabat. Tabi'in menurut saya masih masuk di era society 1.0. Aduh, nanti naik ke PlayStation 1.0 gak apa-apa ya, gitu ya. Era apa? 2.0. Katakanlah ini sudah era. Jadi kalau dalam ilmu sosialnya masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada apa yang ada di alam, tapi mereka mampu menciptakan peluang sendiri, nanam. Biasanya buah-buahan, buah apel nyari di hutan, tanam sendiri. Buah pisang nyari di hutan, tanam sendiri. Ini era society kedua. Bagaimana kalau penghafal Al-Quran? Katakanlah ini sudah mulai pada masa kodifikasi Al-Quran, sudah mulai pencetakan. Jadi para penghafal Al-Quran itu ketika mau menghafalkan surah Fatihah, mereka sudah menemukan mushaf, sudah punya mushaf. Jadi sudah diusahakan cetak. Kalau dulu nggak bisa menghafalkan surah Al-Baqarah itu mau nggak mau harus cari penghafal Quran dulu. Nggak bisa. Mau nyari tulisan Quran di mana? Nggak bisa. Harus mencari penghafal Al-Quran. Nah, era society kedua itu sudah kodifikasi. Sudah masa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi itu belum lengkap. Belum lengkap. Belum lengkap. Tapi ini masih berproses. Masih lumayan meskipun ada salah-salahnya. Ada beberapa yang salah gara-gara mushaf edisi pertama itu tidak ada harokat, tidak ada, bahkan beberapa huruf belum punya titik. Antara ba itu bingung bedakan ita, ini sa, ini ba. Nah, masuk ke era society ke 3.0. Masya Allah, ngeleh. Nah, ini masuk Al-Quran. Tanda diakritikalnya, tanda bacanya sudah sempurna, terus kemudian masuk di mesin cetak. Jadi ditandai dengan masuknya, kalau di masyarakat sosialnya, masyarakat sudah kenal dengan mesin-mesin, sudah mengenal dengan mesin. Era Al-Quran sama, Al-Quran sudah mulai dicetak, ditulis. Nah, ini masanya kapan? Ya sekitar masanya di Turki Utsmani itu mulai Al-Quran mulai dicetak, mulai Turki Utsmani akhir-akhir. 3.0 ini masa-masanya termasuk masa saya. Jadi menghafal Al-Quran sudah punya Quran cetak gitu. Sudah punya Quran cetak dan sebelumnya sudah ditasah, belajar tajwid sudah matang, makhrajnya sudah bagus, bacaan Al-Qur'annya sudah lancar, terus kemudian menghafalkan Al-Qur'an langsung baca binador. Baca binadornya sudah disemak oleh guru, terus dihafalkan. Jadi sudah ada modal. Sudah ada modal, tidak lagi mencari-cari orang penghafal Al-Qur'an, tapi sudah ada mushaf. Tapi dalam segi sanad belum sah, harus disetorkan dulu. Nah, makanya saya sebut di situ ada cetak, ada Al-Quran sama lisan guru sebagai sumber. Lisan guru harus ditasnahkan ke guru, baru nanti transfer ke lisan murid atau sampean atau kita sebagai penghafal Al-Quran. Masuk era society 4, ya.
Yo, for bener. Nah, ini sudah medsos. Al-Qur'an ini sudah tidak sekedar nopo jenis berbentuk kertas, sudah digital, ada Al-Qur'an digital, ada Android, ada apa ada YouTube, ada bacaan bisa belajar di YouTube, mengakses guru orang-orang membaca dari nah, itu. Lah, pada masa society kelima inilah ini sudah aplikasi super cerdas. Saya juga bingung, ini aplikasinya apa saya cari? Saya cari ketemunya ChatGPT, AI gitu, AI gitu. Oh, saya cari yang aplikasi yang ketika apa saya membaca misalnya ya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus saya klik, ada sekelirunya enggak? Ada enggak aplikasi gitu? Ada. Nah, inilah masa sampean gitu. Masa kita ini sudah masuk kayak gini. Ini diterus-terus no guru Quran nganggur. Pensiun saya. Saya tutup bukunya pondok ibu ya. Apa 5.0 ini era modernitas, tidak bisa ditolak gitu, tidak bisa dilawan. Wah, tidak boleh ngaji Al-Quran kok pakai HP, belajar Al-Quran kok pakai aplikasi, lah tidak bisa. Karena ini perkembangan zaman. Tapi sekali lagi karena berbicara Al-Quran itu tidak bisa lepas dari sanad. Jadi agama itu tidak bisa lepas dari sanad. Sampai ulama itu menggambarkan sanad itu yo agama. Sanad ya agama. Maka yuk gak situ guru Quran nganggur. Jadi nganggur.